Tragedi kemanusiaan kembali terjadi di Papua. Seorang ibu hamil bernama Irene Sokoi meninggal dunia bersama bayi dalam kandungannya setelah ditolak oleh 4 rumah sakit di Jayapura. Irene Sokoi, perempuan 31 tahun dari Kampung Hobong, Kabupaten Jayapura, harus kehilangan nyawanya dan bayi dalam kandungannya setelah berjuang mendatangi 4 rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun tragisnya, keempat fasilitas kesehatan tersebut menolak memberikan pelayanan, mulai dari ketidakketersediaan peralatan, ketidakadaan tenaga medis, lemahnya koordinasi lintas rumah sakit, hingga tradisi birokrasi pelayanan yang kaku. Penolakan ini kemudian berujung pada kematian Irene beserta bayi yang dikandungnya pada Senin 17 November 2025 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Ivan Ibo, adik dari mendiang Irene, tak bisa menyembunyikan kemarahan atas peristiwa tersebut. Ia menceritakan bagaimana perjuangan Irene dan keluarganya dalam menyambut kelahiran buah hati, namun tak tertolong. Peristiwa tragis ini bermula pada Minggu 16 November 2025. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, Irene yang tengah hamil besar mengalami kontraksi hebat di Kampung Kensio Hobong. Baik, perkenalkan saya Ivan. Saya adik dari kakak Irene. Awal perjalanan kita dari kampung sampai di rumah sakit itu jam 1:30 siang. Sampai di rumah sakit Iwari jam 3 pas. Kita masuk, lapor di ruang Poniks pemeriksaan pertama. Bayi dalam kandungan kakak sehat, normal denyut jantung normal, tensi normal, dan itu baru pembukaan 5. Jam 3 kita sampai di rumah sakit Iwari. Kalau dari awal kita datang itu, dari lihat kakak punya kesehatan, apa itu pemeriksaan itu semua normal, jadi bisa untuk melahirkan normal. Tapi sampai malam, air ketuban juga pecah dari jam 8 sampai jam 12 ini agak susah untuk melahirkan. Jadi keluarga dari pihak laki-laki datang minta lebih baik bikin surat rujukan. Kita bawa rujuk untuk dioperasi. Itu 1:30 malam. Kita mau diarahkan ke Rumah Sakit Dian Harapan. Setibanya di Rumah Sakit Dian Harapan, Irene ditolak dengan alasan tidak ada koordinasi dari rumah sakit sebelumnya perihal rujukan. Keluarga akhirnya membawa Irene ke Rumah Sakit AB Pura sekitar pukul 12 malam. Di rumah sakit pemerintahan ini, Irene juga tidak bisa dilayani. Pihak Rumah Sakit AB Pura mengatakan, pelayanan tidak bisa diberikan karena ruang operasi sedang dalam renovasi. Sampai di Rumah Sakit AB, kita sampai di situ, kakak laki-laki sudah berkelahi dengan perawat yang dari Iwari. Kenapa belum ada informasi jelas, baru suruh kita belum ada informasi yang jelas, baru suruh kita jalan begini. Kakak laki-laki marah. Harus informasi jelas karena kakak Irene ini butuh penanganan cepat. Kakak laki-laki bicara begitu. Kakak laki-laki sampai berkelahi dengan ini, sampai mau pukul dengan helm sama perawat dari Iwari. Kita datang di rumah sakit AB, ruangan operasi itu lagi direnovasi, tidak bisa tangani pasien. Pasien kemudian diarahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Dalam perjalanan dari AB Pura, kata Ivan, kakaknya terus meminta pertolongan hingga tiba di Rumah Sakit Bayangkara, meski kemudian ditolak karena keluarga belum bisa membayar DP sebesar 4 juta rupiah yang diminta pihak rumah sakit. Kakak Irene minta ini ke dokter dengan suster yang dari Rumah Sakit Bayangkara, tolong kak, saya sesak sekali, saya juga tidak mau kalau anak kenapa-kenapa, saya mau pertolongan cepat, bilang begitu. Tapi dokter yang ada bilang kalau kita tidak ada DP, mereka dirujuk ke Rumah Sakit Dok 2. Sedangkan kakak ini butuh pertolongan cepat. Dokter datang bilang harus dirujuk kembali karena kita tidak ada uang. Kita tidak ada uang untuk bayar DP 4 juta. Kalau semuanya 8 juta. Semuanya 8 juta, tapi DP aja 4 juta. Karena kita tidak ada uang, langsung saja kita dirujuk kembali ke Dok 2. Dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Dok 2, kondisi Irene memburuk. Ia jatuh di dada adiknya dan tidak lagi merespon. Ambulans akhirnya kembali ke Rumah Sakit Bayangkara. Dari Rumah Sakit Bayangkara kita turun ini jalan besar di bawah. Naik Skyline itu. Kakak memang sudah tidak bisa. Langsung saja kakak jatuh di sini.
Kakak jatuh di sapu dada, kakak bilang ada saudara laki-laki ya. Saya sudah bisa. Itu bicara itu sudah terakhir, langsung kakak tutup mata. Saya bilang, suster ini dia kejang. Saya bilang begitu, saya berteriak suster. Tante pegang dia tangan. Pegang tangan, ini sudah biru. Tangan itu sekejap. Ini tangan sudah biru, dingin. Sopir putar balik ke rumah sakit terdekat. Kita kembali ke rumah sakit Bayangkara. Datang sampai di rumah sakit Bayangkara, kasih turun. Masuk di dalam ruangan, pasang alat dari ujung kaki sampai naik di sini. Itu semua sudah. Kalau kita dari pihak perempuan itu, kita menangis. Kita rasa terpukul. Kalau dari pihak laki-laki itu masih marah dengan kejadian yang terjadi, masih salahkan ke suster yang tangani, masih marah ke rumah sakit Yuwari, apalagi ke rumah sakit Yuwari penanganan awal, itu mereka marah ke situ. Peristiwa ini menuai perhatian dan kritik banyak pihak. Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan akan mengevaluasi pelayanan rumah sakit dan mencopot pimpinan rumah sakit pemerintah. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Jadi kejadian ini kejadian yang menjadi keprihatinan saya mendalam. Dan saya pastikan rumah sakit yang singgah punya rumah pemerintah minggu depan saya copot semua. Kasih ya. Langsung masuk. Terus Bapak begini, ini ruangan semua sudah full. Tinggal bis saja. Dan Bapak kalau kalian mau bantu, Bapak harus DP 4 juta dulu. Dia dana paling sedikit 8 atau 10 juta. Saya bilang, ya selamatkan nyawa dulu. Jangan selamatkan uang duluan. Tapi mereka tetap bertahan di situ. Padahal anak itu sudah teriak saya mati dalam mobil jenazah, mobil ambulans. Kenapa tidak merujuk bicara baik-baik dulu baru supaya kita datang ada rumah sakit kayak siapa kita mas? Berarti kami keluarkan surat ini surat tipu-tipu ini. Surat rujukan ini belum dokternya siapa? Nah sampai sekarang dokternya kita tidak tahu dokter ibu itu siapa yang keluarkan surat rujukan ini. Sampai pasien kita tidak mungkin keluar kalau tidak ada dokter. Pertama-tama saya selaku pribadi dan gubernur menyampaikan berbelasungkawa dulu, turut berduka yang mendalam atas kejadian kebodohan dari kami, dari semua pemerintah saya ke bawah dan semua aparat yang ini kebodohan yang luar biasa dilakukan oleh pemerintah. Saya sekaligus menyampaikan berbelasungkawa dan permohonan maaf yang mendalam. Saya pastikan rumah sakit yang di bawah pemerintahan provinsi dan saya ganti semua direktur rumah sakitnya.